Banyak dari kita yang menyangka selama kita beragama Islam dan merupakan umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kelak kita akan mendapatkan syafaat dan diselamatkan dari neraka. Tapi ternyata tidak, sahabat bercerita. Tetap ada kalangan dari umat Nabi Muhammad yang tidak akan mendapatkan syafaat. Siapakah mereka? Dan kalau begitu, apa sajakah kunci-kunci untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak supaya selamat dari neraka? Simak videonya sampai habis ya, karena pembahasan kali ini insya Allah sangat padat akan ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bercerita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membahas tentang kunci atau cara mendapatkan syafaat, serta siapa sajakah yang bisa dan tidak bisa mendapatkan syafaat di akhirat kelak, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apakah itu arti dari syafaat. Syafaat berasal dari kata syafa' yang berarti sesuatu yang menggenapkan, sesuatu yang meringankan, suatu permohonan, pertolongan, pengampunan, dan juga bisa diartikan penghapusan. Sehingga syafaat bermakna perantara atau sebab untuk mendapatkan semua tadi. Sebab diringankannya dosa-dosa kita, sebab dikabulkannya permohonan kita, sebab diberikannya pertolongan bagi kita, sebab diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dihapuskannya dosa-dosa kita, sebab untuk menggenapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menolong kita di akhirat kelak. Atau kita sebut saja sebagai pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 44. Kullillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ardu summa ilaihi turja'un. Katakanlah, syafaat, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dari ayat tersebut, maka jelas bahwa syafaat adalah milik Allah semuanya. Oleh karena itu, kunci untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memperoleh cintanya. Maka bagaimanakah cara memperoleh cintanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa supaya Allah mencintai kita, maka tentu kita harus mencintainya terlebih dahulu. Cara terbaik untuk mencintainya adalah dengan beriman kepadanya, mengesakannya, tidak menyekutukannya dengan apapun, dan juga beriman kepada Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Di sini ada kata beriman. Orang yang beriman disebut orang mukmin. Orang mukmin adalah orang Islam atau orang Muslim yang mampu mengucapkan La ilaha illallah atau kalimat syahadat dengan ikhlas dari kolbu, dari lubuk hatinya, dan dari jiwanya. Jadi seperti yang kita tahu, syarat masuk agama Islam itu dengan mengucapkan syahadat melalui lisannya. Maka dia dikatakan masuk Islam, orang Muslim. Tapi Muslim belum tentu mukmin. Karena yang dikatakan mukmin adalah orang yang benar-benar ikhlas dari lubuk hati dan jiwanya mengimani isi dari kalimat syahadat yang dia ucapkan, yaitu mengimani Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW. Maka jelas syarat utamanya adalah menjadi orang mukmin. Sedangkan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mematuhi segala perintah dan larangannya, termasuk yang disebutkan dalam ayat tadi ketika Nabi Muhammad berkata, ikutilah aku, yang berarti mengikuti tuntunan dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak amal soleh kita berarti menambah, maka ibadah yang wajib jelas harus dikerjakan, ditambah amal soleh yang lainnya, sunnah-sunnahnya, seperti bersedekah, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, menolong orang lain, berbakti kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Banyak sekali amal-amal soleh sunnah yang bisa kita kerjakan. Itu berarti banyak juga peluang kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muaranya, ujung-ujungnya adalah supaya kita bisa mendapatkan syafaat darinya. Masya Allah.
Maka itu adalah kunci pertama untuk mendapatkan syafaat dari Allah, yaitu menjadi orang mukmin yang mematuhi segala perintah dan larangannya, serta mengikuti tuntunan dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, memperbanyak amal soleh kita. Kunci yang pertama ini begitu luas. Segala amal soleh bisa kita kerjakan supaya kita memperoleh cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ridhonya. Tapi tetap saja ada yang bertanya, adakah cara yang lebih spesifik, amalan yang lebih spesifik untuk mendapatkan syafaat? Jawabannya ada 7. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Dari Abi Umamah bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya. Yang dimaksud sebagai sahabat Al-Quran adalah orang-orang yang sering membaca Al-Quran, mentadaburinya atau mengkajinya, menghafalnya, serta mengamalkan isinya. Jika kita belum mampu untuk menghafalnya, tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Mulai saja dulu dengan rutin membacanya dan juga mengamalkannya, sehingga kita akan menjadi sahabat Al-Quran dan mendapatkan syafaat darinya. Yang kedua yaitu puasa. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan nafsu syahwat, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Sedangkan Al-Quran berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka keduanya pun memberikan syafaat, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu doa setelah azan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketika mendengar azan membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Yang tadi itu sahabat bercerita doa setelah azan ya. Yang keempat yaitu tinggal di Madinah, bersabar terhadap cobaannya dan meninggal di sana. Abu Sa'id radhiyallahu an pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang dari umatku sabar terhadap cobaan Madinah dan kesusahannya, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Yang kelima yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak sholawat kepadaku. Yang keenam yaitu disolatkan oleh 40 orang muslim saat ia meninggal. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Dan yang ketujuh yaitu memperbanyak sujud atau sholat sunnah. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Salami, dia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Lalu aku mendatangi beliau sambil membawa air untuk wudhu beliau. Kemudian beliau berkata kepadaku, mintalah. Aku berkata, aku minta untuk dapat menemanimu di syurga. Kemudian beliau berkata, atau selain itu? Aku berkata, itu saja. Lalu beliau bersabda, tolonglah aku atas dirimu dengan banyak bersujud. Itulah satu kunci utama ditambah 7 kunci lainnya untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Maka dari itu semua dapat diketahui golongan orang-orang yang tidak akan bisa mendapatkan syafaat, yaitu orang kafir atau orang yang tidak memeluk agama Islam, orang musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah, tidak mengesakannya, dan juga orang munafik, yaitu orang yang menyatakan Islam melalui lisannya, namun dalam hatinya ia tidak mengimaninya,
tidak mematuhi perintah dan larangannya, tidak mengikuti tuntunan Nabi, munafik. Mereka, 3 golongan orang ini, tidak akan mendapatkan syafaat atau pertolongan karena kunci utamanya pun mereka tidak punya, mereka tidak penuhi. Maka mereka kekal di dalam neraka. Tidak ada satupun penolong bagi mereka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam 3 golongan tersebut, melainkan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat, pertolongan dari Allah, Nabi Muhammad, para malaikat, Al-Quran, puasa, dan syafaat lainnya yang tentunya juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali lagi pada firman Allah bahwasanya pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang-orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan Dia telah meridhoi perkataannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa menambah pahala untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik ini juga cukup dengan klik like, komen, share, dan subscribe ke channel ini ya. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.